Baik, Pilpres boleh berakhir pemirsa, namun penyebaran hoax nampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, walaupun kita berharap penyebaran hoax akan segera berakhir dalam waktu dekat. Begitu, ini adalah tantangan yang salah satunya dihadapi oleh pemerintah. Dan saat ini telah hadir di studio 3 Metro TV, Dirjen Informasi Komunikasi Publik IKP, Kemenkominfo, Profesor Widodo Muktio. Pak Wid, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada juga Yosi Mokalu yang merupakan Ketua Umum dari Siberkreasi yang bergabung bersama kami dari Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Mas Yosi, selamat malam Mas. Selamat malam. Ke Pak Dirjen terlebih dahulu, Profit ini hoax bukannya mereda, oke mereda secara politik, namun sekarang kita temui ada hoax soal corona dan juga hoax penculikan anak dan yang lain sebagainya. Seperti apa sebenarnya fenomena dari hoax ini hari ini, Pak? Ya memang kalau kita lihat sekarang ini kan ada dua dunia ya, social reality sama virtual reality. Dan dua-duanya bisa saling mempengaruhi. Dan bahkan yang di virtual ini karena proses produksi, distribusi, dan konsumsinya dalam satu manusia, maka ini menjadi sesuatu yang susah dideteksi dan juga percepatan amplifikasinya bisa lebih banyak. Apalagi nanti kalau pakai robot dan sebagainya. Jadi ini satu fenomena perkembangan teknologi, ekses teknologi yang kalau tidak diikuti dengan etika dan juga masyarakat punya peradaban yang lebih baik lagi, hoax ini akan menjadi sesuatu yang akan muncul dan makin lama makin banyak. Almarhum Nukman Lutfi pernah mengatakan bahwa ada jangka pendek dan jangka panjang yang harus dilakukan. Jangka pendek salah satunya adalah penegakan hukum, Pak. Betul. Dan juga memberikan entah itu sanksi denda kepada sosial media yang belum cukup keras untuk memfilter ataupun men-take down konten-konten hoax di platform mereka. Apakah ini telah dilakukan oleh Kemenkominfo? Iya, kita sudah 24 jam sebetulnya kita punya cyber drone yang bisa mengawasi semua transaksi ataupun mention dari masing-masing pemilik gadget, handphone, dan ini sebenarnya juga warning buat masyarakat bahwa kita sebetulnya tahu apa yang dia sampaikan. Dan implikasinya kalau misalkan isinya atau kontennya itu punya masalah, maka tentu yang punya gadget yang men-share itu akan punya konsekuensi hukum. Dan sebetulnya jelas sekali. Kalau kita saksikan, mari kita menjadi masyarakat untuk bisa lebih sadar bahwa meskipun kita sembunyi-sembunyi di tempat gelap, tetapi yang namanya dunia medsos, dunia internet ini justru malah kebalikannya. Kita menjadi sangat telanjang terhadap berbagai apa yang kita ekspresikan dalam handphone kita. Nah, ini yang kemudian saya ingin sampaikan, misalkan saja kalau kita sampai pada pencemaran nama baik misalkan itu hukumannya luar biasa 4 tahun, dendanya 750 juta. Kalau kita kesusilaan, susila atau pornografi itu bisa malah 6 tahun, 1 M. Artinya secara regulasi Undang-Undang ITE sudah memberikan warning yang sangat kuat pada kita. Nah, oleh sebab itu jangan menunggu sampai di proses hukum, mendingan kita preventif lah bahwa masyarakat harus beradab. Namun tidak hanya proses hukum saja yang kemudian menjadi seperti menjadi bumper agar orang tidak menyebarkan hoax, namun juga kesadaran dan juga edukasi. Betul. Saya ingin sekarang tanya ke Mas Yosi yang merupakan Ketua Umum Siberkreasi. Ini adalah gerakan nasional menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yang dihadapi kita. Salah satunya adalah hoax, cyberbullying, dan juga online radicalism. Mas, untuk sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar berhati-hati dalam menyebarkan konten yang kuat dugaan di situ adalah misinformasi, disinformasi, apa yang dilakukan Siberkreasi selama ini, Mas? Ya, terima kasih. Jadi Siberkreasi itu seperti tadi sudah disebutkan merupakan sebuah gerakan nasional literasi digital. Ada kata literasi digitalnya, berarti salah satu kegiatan utama kita adalah edukasi melalui literasi digital. Tetapi bukan saja dengan pertemuan-pertemuan seperti kita mengadakan seminar, talk show atau lainnya yang serupa. Kita juga membuat konten-konten online. Jadi ada konten positif yang mengedukasi yang kita juga turut sebarkan. Nah, 2 hal ini sih secara garis besar kalau mau melihat kegiatannya Siberkreasi yang sudah kita lakukan selama 2 tahun lebih ini. Jadi dari pantauan kita ya lumayan efektif, terutama yang pertemuan, karena kalau yang online itu kan kita cuma bisa melihat angka yang besar, tapi kita tidak tahu follow through-nya kayak gimana. Cuman memang harus terus dilaksanakan, karena kalau misalnya ini Siberkreasi kan sebuah gerakan yang cukup besar ya, anggotanya itu ada 103 member, malah mau bertambah lagi.
mereka mau terlibat dalam sebuah gerakan karena melihat berarti ada kepentingannya. Memang ini sebuah kepentingan yang cukup mendesak kalau mau menyelamatkan bangsa ini. Semuanya mau bersama-sama turut mencerdaskan bangsa terutama dalam literasi digital. Mas Yosi, terkait dengan gerakan yang dilakukan pertemuan-pertemuan untuk mengajarkan digital literacy ini, apa saja sebenarnya yang tercakup dalam pelajaran yang diberikan siberkreasi ini, dan apakah digital literacy akan masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita? Ya, jadi kalau soal apa saja yang diberikan, kita memang karena membernya ini cukup luas, para pegiat literasi ini yang tergabung dalam siberkreasi, kita bisa menyentuh banyak daerah. Seperti misalnya di situ ada teman-teman yang sudah biasa melakukan literasi digital dalam ranah parenting. Jadi kita banyak pembicara-pembicara parenting, bahkan juga modul-modul parenting. Ada juga yang biasa bicara soal privacy data, ada juga fact checking di situ. Jadi semuanya itu cukup, kita memiliki semua narasumber yang kompeten untuk melakukan literasi digital. Tentu saja ini sayang kalau kita tidak satukan modul-modul pembelajaran mereka. Makanya memang itu juga salah satu yang dilakukan oleh tim riset dan development dari siberkreasi. Kita berusaha mempelajari modul-modul yang ada, berharap ini bisa menjadi sebuah keseragaman, dan memang kita juga mengupayakan untuk literasi digital itu masuk ke dalam kurikulum Kemendikbud atau sekolah gitu loh. Jadi ini salah satu yang sedang kita progres juga, kita proses juga. Dan bagaimana nanti Kominfo kemudian mendorong agar ini masuk ke dalam kurikulum sekolah, dikarenakan kita tahu sekarang pentingnya literasi digital untuk anak-anak muda kita dan juga Gen Z. Kami akan segera kembali untuk membahasnya lebih jauh sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Dirjen Informasi Komunikasi Publik Prof. Widodo Muktio. Pak Wid, jadi terkait dengan digital literacy yang tadi Mas Yosi mengatakan bahwa mendorong masuk dalam kurikulum untuk sekolah, entah itu sekolah dasar, SMP atau SMA, progresnya seperti apa Pak Wid? Ya, memang saya dengan Mas Yosi intens berinteraksi, terutama kaitannya dengan bagaimana kita mengedukasi masyarakat khususnya dalam literasi, karena ini spesifik sekali. Ini sesuatu yang beda dengan kalau dulu ada buta huruf itu kita, ini beda. Ini banyak unsur psikologi yang masuk, banyak unsur komunikasi digital yang harus kita masukkan agar supaya model sosialisasi edukasi ini bisa dengan mudah dicerna. Makanya kemarin saya sudah mengusulkan bagaimana siberkreasi itu juga membuat semacam TOT, ya, TOT, sehingga Indonesia ini kan luas sekali. Training of trainers. Training of trainers untuk bagaimana kita membudayakan, menjadikan literasi itu efektif, tidak hanya di kelompok-kelompok tertentu, tapi betul-betul menjadi masif. Merata. Nah, termasuk juga kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan institusi pendidikan lainnya yang kemudian efek gulirannya itu bisa merembes kemana-mana. Ini yang sedang kita upayakan. Saat ini kita masih ada krisis kesehatan di dunia Pak, yakni novel corona. Betul. Dan nampaknya bahkan isu novel corona pun tidak terlepas dari hoax. Dan saya dengar jumlahnya sudah semakin banyak. Berapa Pak Wid? Ya, per hari ini jumlah hoax dari virus corona ini sudah menyampai angka 115. 115 dan jenis ini hoax. Naik terus ya. Ini hoaxnya. Dan yang menarik dari hoax itu ternyata informasi yang dijadikan hoax itu merata. Jadi rumah sakit ini masalah, rumah sakit ini menemukan virus dan lain sebagainya. Ini sebetulnya penting untuk kita menjadi cermat, hati-hati. Jangan sampai masyarakat diganggu oleh hoax yang kayaknya disebar kemana-mana kesannya. Tujuannya apa? Sudahkah diidentifikasi? Justru sebetulnya ini menjadi catatan buat Kominfo sebagai cyber drone tadi yang ngawasi dengan aparat keamanan tentu saja. Bagaimana masyarakat ini kalau memang sengaja betul ya segera diproses hukumnya. Dan sudah ada. Dan sudah ada. Dan juga yang menarik, yang kena itu justru seperti misalkan ibu rumah tangga. Jadi memang literasi medsos ini betul-betul semua lini harus kita beritahu dan juga orang-orang yang banyak waktu bisa main ini. Baik. Ya, ini yang saya kira. Dan Kominfo dalam beberapa waktu terakhir juga mengumumkan bahwa penyebar hoax tidak hanya ibu rumah tangga, tidak hanya mereka yang bekerja di lingkungan pemerintahan PNS, namun bahkan guru juga ikut. Betul. Artinya ini merata semua ya Pak. Saya akan ke Mas Yosi sekarang. Mas Yosi, dikarenakan bahkan pembuat hoaxnya pun merata, bagaimana agar siberkreasi tidak terjebak pada edukasi ataupun sosialisasi ke comfort zone Mas, tapi juga terjun ke kelompok-kelompok yang memiliki pandangan ultrakonservatif misalnya, ke kelompok-kelompok yang selama ini susah untuk ditembus. Apa yang dilakukan? Ya, makanya kita bersyukur ini sekali lagi adalah bentuknya gerakan ya. Kita
Makanya kalau dengan gerakan ini kita bisa melihat anggota kita yang memang bisa memberikan kita akses ke segmentasi yang seperti itu. Kita kerjakan modul dan juga pendekatannya. Ada beberapa teman-teman yang juga bergerak di daerah-daerah, kelas masyarakat, bukan cuma di kota saja, kita sedang menyusur ke sana juga. Karena saya rasa betul sekali apa yang Pak Widodo katakan, memang kita tidak bisa hanya bermain di satu segmentasi saja. Ini semuanya sudah mudah, begitu mudahnya menjadi percaya dengan hoax. Dengan sistem TOT juga itu kita melihat itu sebagai peningkatan karena 2 tahun belakangan kita hanya fokus dengan ke program School of Influencers. Sekarang kita sudah mulai naik lagi cari trainers, jadi bukan cuma influencing tapi mereka juga mengajarkan. Dengan banyaknya tenaga yang sudah lebih mengerti, kita berharap tentu saja lebih banyak lagi kegiatan yang bisa masuk ke daerah-daerah, bahkan menyentuh daerah-daerah yang sebelumnya tidak disentuh oleh siberkreasi, karena biar bagaimanapun kita pasti terbatas sumber dayanya. Okay. Jadi kita senang sekali dengan Kominfo yang mendukung TOT ini. Mas Yosi, apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat dari berbagai macam kalangan apabila mereka menerima sebuah informasi? Tadi 150-an loh hoax soal novel corona. Ya, saya sebenarnya begini ya, kalau kita menyikapi sebuah kejadian, itu kita harus juga melihat sisi lain dari kejadian tersebut. Mungkin ada masyarakat yang selalu saja menjadi khawatir dengan hoax yang tiap hari ada. Tetapi saya juga melihat bahwa ada juga masyarakat yang lama-lama menjadi sadar, ini di other side of the coin ya. Maksudnya kalau kita temukan sebuah kesalahan, lama-kelamaan juga orang jadi belajar. Ada yang memotivasi orang untuk, saya sudah ketipu sekali, saya nggak mau ketipu 2 kali. Kalau itu tidak ada di lapangan, mungkin tidak ada alasan atau memotivasi mereka juga untuk belajar ya. Ini di other side of the coin-nya. Dan ini juga bisa kita manfaatkan dengan begitu adanya bukti-bukti bahwa memang tiap hari ada berita hoax, disinformasi. Ini sebagai gerakan literasi digital, ini pun kita jadikan bahan untuk pembelajaran. Masukkan ke dalam modul-modul contoh-contoh yang seperti ini. Ya, pesan saya sama masyarakat, kalau sudah pernah tertipu sekali, jangan mau tertipu 2 kali. Artinya verifikasi, konfirmasi informasi tersebut dan juga saring sebelum sharing begitu ya. Saya akan nanti kembali dengan segmen terakhir pemirsa, bahwa tren intoleransi, baik itu intoleransi politik maupun intoleransi di religius kultural, menurut Lembaga Survei Indonesia mengalami peningkatan. Intoleransi mengalami peningkatan. Nah, seperti apa langkah dari Kominfo agar merekatkan kembali kebangsaan kita di negara, kan harus diingat salah satu topik paling tinggi yang digunakan orang untuk menyebarkan hoax adalah topik soal agama. Dan ini mengoyak rasa toleransi dan kebangsaan kita. Apa yang Kominfo akan lakukan? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan memulai segmen ini pemirsa dengan data dari research dari LSI Lembaga Survei Indonesia di bulan September-Oktober 2019, di mana tingkat intoleransi politik kita naik begitu, di mana di tahun 2016 apabila kita melihat data di sini, keberatan orang muslim terhadap pemimpin, dalam hal ini presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, tahun 2016 hanya 48%, 41%, 30%. Teman-teman, ini datanya bukan yang ini, data yang satunya. Boleh kita putar data yang satunya. Ini adalah data intoleransi untuk rumah ibadah. Boleh kita data yang satunya. Di mana penolakan terhadap gubernur, kemudian presiden, wapres non-muslim di tahun 2016, ini kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 59, 56% dan juga 52%. Ini salah satu momennya untuk meningkatkan intoleransi itu adalah Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017. Dan kita juga harus ingat Pak Wid, bahwa hoax yang salah satu yang paling banyak digunakan atau diutilize adalah soal agama untuk memecah belah bangsa. Bagaimana Kominfo mengatasi masalah ini? Satu yang perlu kita catat bahwa inilah satu ekses dari perkembangan teknologi digital yang mesti kita sadari bersama-sama, apa yang disebut dengan echo chamber ya. Jadi banyak netizen itu akan memfollow, akan menyetujui, akan mengikuti itu informasi-informasi yang sejalan dengan dirinya, yang sejalan dengan pandangan hidupnya atau sikapnya. Dan itu kalau positif, misalkan ada kelompok untuk olahraga positif, tapi pada saat
itu menyangkut pada misalkan keyakinan yang itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada dengan agama yang diyakini oleh bangsa Indonesia ini, maka itu menjadi persoalan. Dan itu bisa menumbuhkan militansi-militansi yang kadang-kadang melebihi dari dirinya. Karena itu kayak menjadi crowd secara virtual ya, kelompok kumpulan secara virtual dan sehingga militan. Termasuk yang kedua juga fenomena post-truth. Fenomena post-truth ini sekarang banyak kreator-kreator konten yang pandai menyusun narasi-narasi dan itu juga kalau nggak dicermati oleh kita semuanya, kita bisa terjebak. Kalau bahasanya Pak Yosi tadi jangan ketipu 2 kali gitu ya. Tapi ini buat kita dari pemerintah tentu saja ini menjadi catatan penting untuk kemudian bagaimana supaya masyarakat itu teredukasi, sekaligus juga bagaimana regulasi itu bisa mengatur perilaku bermedsos kita sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Nah ini yang saya kira menjadi catatan penting kita. Jadi satu sisi literasi harus kita galakkan karena adanya fenomena echo chamber dan post-truth tadi. Pada sisi yang lain regulasi akan kita tegakkan betul. Sehingga kalau yang salah ya mesti harus dikasih efek jerah supaya masyarakat itu betul-betul bisa memahami rule of law ini kita tegakkan. Efek jerah itu apakah cukup menjerahkan sejauh ini Pak? Inilah yang sebetulnya kalau kita mau amplifikasi lebih jauh lagi bahwa orang yang kena yang kena itu tadi salah memainkan medsos kemudian perilakunya juga menjadi salah, itu betul juga kita publish juga. Jadi jangan sampai justru efek jerah itu hanya dalam bahasa yang biasa. Ini yang perlu kita amplifikasi, yang salah itu juga kita tunjukkan ini loh gini itu salah supaya masyarakat punya contoh ini salah. Baik, kebebasan beragama, kebebasan menjalankan ibadah termaktub dalam konstitusi kita. Mas Yosi, terakhir untuk Anda, apa yang ingin Siberkreasi tekankan terkait dengan hoax soal agama? Ya, saya rasa dalam semua literasi masalah toleransi itu bisa disisipkan karena ujung-ujungnya literasi diadakan supaya masyarakat kita semakin cerdas dan memperjuangkan apa yang penting yaitu kebersamaan, persatuan Indonesia. Jadi saya rasa kita juga pernah melakukannya waktu pilkada kemarin, kita bekerja sama dengan Kemenkominfo membuat video judulnya Pilih Kita. Itu sebenarnya video itu ada literasi politiknya lah. Mungkin saya rasa kita sudah punya banyak alasan untuk juga menjalankan literasi politik ya sama masyarakat supaya mereka semakin mengerti apakah betul ada politisasi agama. Karena masih banyak yang tidak percaya itu politisasi agama, mereka percaya itu adalah ajaran agama. Nah ini memang pendekatannya berbeda, harus lebih halus, harus orang yang mengerti juga dengan agama yang bisa menjelaskannya. Ya. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan sih, kita bisa sama-sama belajar di sini. Saya rasa sudah banyak yang memberikan kita alasan kenapa kita harus belajar ini demi kepentingan kita bersama. Baik. Mas Yosi, terima kasih. Ketua Umum Siberkreasi. Pak Wid, terima kasih atas waktunya. Dirjen Informasi Komunikasi Publik Profesor Widodo Muktio atas waktunya. Kita sehingga kebijaksanaan masyarakat untuk menggunakan medsos ini benar-benar dibutuhkan ya. Saring sebelum sharing itu salah satu kuncinya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung dan juga untuk Anda yang telah menyaksikan Prime Talk malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rode Asyari undur diri. Sampai jumpa.